Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang cloud computing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Laura Anjani dari kelas 12 RPL 3. Langsung aja yuk kita simak materinya. Yang pertama ialah pengertian dari cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing juga merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Yang selanjutnya ialah manfaat-manfaat dari cloud computing. Manfaat cloud computing yang pertama ialah semua data tersimpan di server secara terpusat. Manfaat cloud computing yang kedua ialah keamanan data terjamin, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, serta investasi yang jangka panjang. Kemudian, ada cara kerja dari cloud computing. Cloud computing menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Kelebihan dari cloud computing ialah mudah diakses, murah, ramah lingkungan, fleksibel, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kekurangannya tergantung pada koneksi internet, datanya rawan hilang, kurangnya pemahaman user, dan sistem backup-nya yang buruk. Lalu selanjutnya, ada model-model dari cloud computing. Cloud computing ini terdiri dari 4 model. Yang pertama, ada private cloud. Private cloud ini hanya bisa digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan saja. Jadi, private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis yang sumber daya atau cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Yang kedua, ada community cloud. Community cloud digunakan untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan community cloud ialah perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama, tapi perusahaannya berbeda. Cloud computing ini bisa dikelola oleh internal maupun pihak ketiga, baik itu dari eksternal maupun internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada public cloud. Public cloud ini merupakan layanan yang menggunakan modal publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Yang keempat, ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini merupakan gabungan dari layanan private dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer. Selanjutnya, struktur dari cloud computing. Struktur cloud computing ini ada 3. Yang pertama, komputer front-end, yang biasanya merupakan komputer desktop biasa dan hanya memunculkan halaman depan interface-nya saja. Yang kedua, ada komputer back-end, yang merupakan komputer skala besar, yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Yang ketiga, ada penghubung di antara keduanya. Penghubung di antara keduanya ini merupakan sebuah jaringan internet, bisa Wi-Fi, kabelan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Allahumma fikil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.